Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa terbaik selalu saya panjatkan untuk Bapak, Ibu semuanya para pensiunan aparatur sipil negara yang kami banggakan dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali di channel Info Pensiunan ASN ini. Channel yang insya Allah menjadi sahabat Bapak Ibu dalam mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan menyejukkan hati seputar dunia pensiun. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat krusial dan paling dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyapa dari lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebahagiaan, ketenangan, dan rezeki yang melimpah bersama keluarga tercinta. Jangan lupa bagi yang sedang kurang sehat, semoga lekas diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Para bapak, ibu yang saya hormati, hidup di masa pensiun adalah sebuah anugerah. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk ibadah, dan untuk menikmati hasil jerih payah. Selama puluhan tahun mengabdi kepada negara. Tapi di sisi lain kita juga tentu sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan kita, terutama soal gaji pensiunan. Apakah cukup? Apakah akan ada peningkatan? Apakah ada kabar gembira dari pemerintah? Nah, di awal tahun 2026 ini Bapak Ibu pasti sudah mendengar berbagai macam kabar. Grup WhatsApp pensiunan ramai, tetangga pada berbisik-bisik, bahkan media sosial dipenuhi dengan informasi tentang kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Ada yang bilang sudah turun peraturan barunya. Ada yang bilang rapelnya sudah bisa dicairkan bulan ini. Ada juga yang bilang Menteri Keuangan sudah memberikan lampu hijau. Tapi Bapak Ibu, apakah semua informasi itu benar atau jangan-jangan kita hanya sedang diombang-ambingkan oleh kabar yang tidak jelas sumbernya? Siapa di sini yang merasa bingung dengan berita yang simpang siur? Siapa yang setiap hari ngecek saldo rekening? Tapi kok angka-angkanya masih itu saja? Tenang Bapak Ibu, di video kali ini kami akan mengupas tuntas mulai dari A sampai Z dari awal hingga akhir tentang pernyataan resmi Menteri Keuangan dan kepastian kenaikan gaji di kuartal pertama tahun 2026. Investasi waktu yang berharga. Bapak Ibu, video ini mungkin akan sedikit panjang karena kami ingin memastikan tidak ada satuun informasi penting yang terlewat. Kami akan bedah berita, kami akan kupas regulasi, kami akan lihat pernyataan pejabat, dan kami akan berikan kesimpulan yang mudah dipahami. Jadi siapkan secangkir kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman dan mari kita simak bersama. Jangan lupa sambil nonton Bapak, Ibu bisa like video ini sebagai tanda dukungan dan share ke teman-teman pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan pencerahan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Saya akan berusaha merespon satu persatu bagian satu membuka tabir kabar bahagia antara harapan dan kenyataan. Bapak Ibu, mari kita flashback sejenak ke belakang. Siapa di sini yang masih ingat betapa bahagianya kita saat mendengar kabar kenaikan gaji pensiunan di tahun 2024? Alhamdulillah pemerintah melalui peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024 menetapkan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12%. Sebuah angka yang sangat signifikan dan sangat berarti bagi kita semua. Saya ingat betul waktu itu banyak teman-teman pensiunan yang bercerita. Ada yang bilang ASI, alhamdulillah uangnya bisa buat renovasi rumah yang sudah mulai bocor. Ada yang bilang, senang sekali bisa buat modal usaha kecil-kecilan buat anak. Ada juga yang bilang, ini rezeki buat traktir cucu, beliin mereka baju baru lebaran. Bapak, Ibu, momen itu adalah momen yang membahagiakan. Kenaikan 12% itu bukan sekadar angka. Itu adalah pengakuan negara atas pengabdian kita. Itu adalah bentuk perhatian pemerintah kepada para purna bakti yang telah berjasa. Dan yang paling penting itu adalah berkah yang bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang kita berada di tahun 2026. Pertanyaannya sekarang,
Apakah kebahagiaan itu akan terulang kembali? Apakah pemerintah kembali menyiapkan kado spesial untuk kita semua di tahun ini? Bapak, Ibu, wajar jika kita berharap, wajar jika kita menanti-nanti kabar gembira. Apalagi di usia pensiun seperti sekarang di mana sumber pendapatan utama kita ya dari gaji pensiunan ini, setiap rupiah sangat berarti, setiap kenaikan akan sangat membantu. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga sering mikir karati itu kira-kira tahun ini naik lagi nggak ya? Atau jangan-jangan ada yang sudah mulai membuat rencana-rencana kecil? Kalau gaji naik nanti mau beli apa? Ya, tulis rencana Bapak, Ibu di kolom komentar. Siapa tahu doa kita doa bersama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Bapak Ibu, dalam Islam kita diperintahkan untuk selalu tabayun atau mencari kejelasan tentang sebuah informasi. Jangan sampai kita terlalu larut dalam harapan lalu kecewa ketika kenyataan berkata lain. Jangan sampai kita ikut menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya sehingga malah menjadi fitnah. Bagian 2 kemunculan Perpres nomor 79 tahun 2025. Mimpi indah yang menjadi penyemangat. Bapak Ibu, di pertengahan tahun 2025 lalu, pemerintah menerbitkan sebuah dokumen penting yang bernama Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025. Perpres ini isinya tentang rencana kerja pemerintah atau biasa disingkat RKP. Di dalam RKP tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026 disebutkan dengan gamblang bahwa pemerintah memiliki rencana untuk menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN termasuk TNI, Polri dan juga para pensiunan. Begitu kabar ini merebak, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri betapa hebohnya di grup-grup WhatsApp informasi ini langsung viral. Ada yang langsung membuat postingan, Alhamdulillah tahun depan gaji pensiunan naik lagi. Ada yang memasang emotikon, semangat. Ada yang mulai berhitung-hitung kalau naik 12% lagi berapa nominalnya. Tapi Bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita bedah secara lebih dalam. Perpres nomor 79 tahun 2025 itu adalah sebuah rencana kerja pemerintah. Kata kuncinya adalah rencana. Rencana adalah cita-cita. Harapan adalah target yang ingin dicapai. Tapi rencana belum tentu menjadi kenyataan jika tidak didukung oleh berbagai faktor, terutama faktor keuangan negara. Ibarat kita mau membangun rumah, kita punya rencana, kita punya gambar, kita punya desain yang indah, tapi untuk mewujudkannya menjadi rumah betulan, kita butuh uang, butuh material, butuh tukang, dan butuh izin. Kalau salah satu dari itu tidak ada, maka rumah hanya akan tinggal gambar. Nah, sama halnya dengan kenaikan gaji RKP adalah gambarnya. Untuk mewujudkannya menjadi kenyataan diperlukan dasar hukum yang lebih kuat seperti peraturan pemerintah PP baru atau peraturan presiden Perpres baru yang secara spesifik mengatur tentang besaran gaji dan yang lebih penting lagi harus ada anggaran negara yang siap. Lalu bagaimana dengan posisi saat ini? Sampai dengan hari ini di bulan Februari 2026 pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru yang secara khusus mengatur kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Jadi mimpi indah dari Perpres 79.202 sebatas rencana, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah khususnya dari Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Apakah ini berarti harapan kita pupus? Tentu tidak, Bapak, Ibu. Ini hanya berarti kita harus bersabar dan terus memantau perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi. Bagian 3. Siapakah tokoh di balik keputusan ini mengenal Menteri Keuangan RI? Bapak, Ibu, dalam setiap kebijakan yang menyangkut uang negara, ada satu sosok kunci yang sangat berperan. Sosok itu tidak lain adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saat ini posisi Menteri Keuangan dijabat oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengelola keuangan negara termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bapak Purbaya inilah yang akan menentukan apakah usulan kenaikan gaji pensiunan bisa direalisasikan atau tidak.
Jadi bisa dibilang semua harapan Bapak Ibu pensiunan untuk mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2026 ini berada di tangan beliau, bukan di tangan taspen, bukan di tangan media sosial, tapi di tangan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Kok nggak bisa, Pak? Begini, Bapak Ibu. Setiap rupiah yang dibayarkan kepada pensiunan semuanya berasal dari APBN. APBN adalah uang negara yang dikumpulkan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber-sumber lainnya. Jadi sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji, harus dipastikan dulu bahwa APBN cukup kuat. Harus dipastikan bahwa pendapatan negara mencukupi untuk membiayai semua pos belanja termasuk belanja pegawai dan pensiun. Nah, disinilah peran Menteri Keuangan. Beliau harus menghitung dengan cermat, harus memproyeksikan dengan teliti, dan harus mengambil keputusan yang bijaksana. Jangan sampai keputusan menaikkan gaji malah membuat APBN jebol dan merugikan negara di kemudian hari. Kita doakan bersama ya, Bapak, Ibu. Mari kita doakan semoga Bapak Purbaya Yudi Sadewa diberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Semoga beliau bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua para pensiunan dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Bagian 4, Pernyataan Resmi Menteri Keuangan Kajian di Kuartal Pertama 2026. Nah, inilah inti dari pembahasan kita hari ini, Bapak, Ibu. Setelah sekian lama kita menanti, akhirnya Menteri Keuangan memberikan pernyataan resmi terkait dengan nasib kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Dalam sebuah kesempatan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sedang mengkaji usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026. Beliau mengatakan, kami akan lihat dulu bagaimana perkembangan keuangan negara di kuartal pertama tahun 2026 ini. Setelah itu baru kami bisa diskusikan lebih lanjut masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah. Bapak, Ibu perhatikan baik-baik kata-kata beliau. Ada satu frasa yang sangat penting dalam pernyataan tersebut, yaitu kuartal pertama tahun 2026. Artinya keputusan final tentang kenaikan gaji belum diambil. Saat ini pemerintah masih dalam tahap mengkaji dan kajian itu akan dilakukan dengan melihat realisasi kinerja keuangan negara selama 3 bulan pertama di tahun 2026, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi apa yang terjadi di kuartal pertama ini? Di kuartal pertama, pemerintah akan mengamati beberapa hal penting. Antara lain realisasi pendapatan negara, apakah penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya berjalan sesuai target? Apakah ada peningkatan atau malah penurunan realisasi belanja negara? Apakah belanja negara termasuk subsidi, bansos, dan belanja kementerian lembaga berjalan sesuai rencana pertumbuhan ekonomi? Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia secara makro? Apakah tumbuh stabil atau ada gejolak? Kinerja APBN secara keseluruhan. Apakah APBN masih sehat? Apakah defisitnya terkendali? Dari semua data dan analisis di kuartal pertama inilah, Menteri Keuangan akan mengambil kesimpulan apakah APBN cukup kuat untuk menaikkan gaji pensiunan di tahun 2026. Kalau kuat, insya Allah kabar gembira akan segera datang. Kalau belum memungkinkan, ya kita harus ikhlas dan bersabar. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan langkah pemerintah yang ingin memastikan dulu kekuatan APBN sebelum memutuskan kenaikan gaji, atau jangan-jangan Bapak Ibu berharap pemerintah bisa mengambil keputusan lebih cepat tanpa perlu menunggu kuartal pertama? Saya tunggu pendapatnya di kolom komentar ya bagian 5. Landasan hukum yang berlaku saat ini jangan sampai salah paham. Bapak, Ibu yang saya hormati. Untuk menghindari kebingungan, mari kita lihat kembali landasan hukum yang saat ini masih berlaku untuk pembayaran gaji pensiunan kita. Sampai dengan hari ini, bulan Februari 2026, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan. Regulasi yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jadi regulasi apa yang dipakai gaji pensiunan Bapak Ibu saat ini masih menggunakan dasar PP nomor 8 tahun 2024. Peraturan pemerintah inilah yang dulu mengatur kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% yang berlaku surut sejak 1 Januari 2024. Dengan kata lain, besaran gaji yang Bapak Ibu terima setiap bulannya saat ini adalah besaran gaji setelah kenaikan 12% di tahun 2024. Belum ada perubahan apapun hingga detik ini. Lalu bagaimana dengan ASN aktif? Untuk ASN aktif PNS, PPPK, TNI, Polri, landasan hukumnya adalah PP nomor 5 tahun 2024 atau Perpres nomor 11 tahun 2024 yang mengatur kenaikan gaji sebesar 8% di tahun 2024. Jadi, semuanya masih menggunakan regulasi lama. Jangan sampai Bapak Ibu terkecoh dengan informasi yang mengatakan bahwa sudah ada PP baru yang mengatur kenaikan gaji 2026. Itu belum benar. Penting untuk diingat keputusan kenaikan gaji pensiunan tahun 2020 masih dalam tahap kajian oleh Menteri Keuangan. Jika nanti keputusan sudah diambil dan pemerintah memutuskan untuk menaikkan, maka akan diterbitkan peraturan pemerintah baru sebagai landasan hukumnya. Proses ini butuh waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan. Bagian 6, Taspen angkat bicara hati-hati dengan modus penipuan. Bapak, Ibu, selain Menteri Keuangan, ada satu institusi penting lain yang juga ikut buka suara terkait ramainya kabar kenaikan gaji pensiunan ini. Institusi itu adalah PT Taspen Persero. Taspen adalah badan usaha milik negara BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola program pensiun dan tabungan hari tua bagi ASN. Mereka adalah mitra kita dalam urusan pencairan gaji pensiun setiap bulannya. Nah, belakangan ini Taspen mendapati banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial dan aplikasi perpesanan seperti WhatsApp yang isinya tidak benar alias hawa. Contoh hawa yang beredar. Ada kabar yang mengatakan bahwa akan ada kenaikan rapel gaji pensiunan pada bulan November 2025. Padahal November sudah lewat. Ada yang bilang kenaikannya mencapai 12%. Ada juga yang bilang rapelnya sudah bisa dicairkan melalui Taspen dengan syarat tertentu. Bahkan tidak jarang ada informasi yang meminta data pribadi pensiunan dengan iming-iming mempermudah iming pencairan. Bapak Ibu, ini adalah modus penipuan. Taspen dengan tegas mengimbau kepada seluruh pensiunan untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi seperti itu. Apa kata Taspen? Berikut ini adalah pernyataan resmi dari PT Taspen. Masyarakat diimbau, khususnya Bapak Ibu pensiunan, untuk berhati-hati terhadap segala informasi yang berkaitan dengan pencairan gaji pensiun. Jangan mudah percaya dengan kabar yang belum jelas sumbernya. Pastikan Bapak, Ibu hanya mendapatkan informasi dari kanal-kanal resmi Taspen. Prinsip 5T yang selalu dijaga. Taspen selalu menjalankan prinsip 5T dalam setiap pembayaran pensiun tepat administrasi. Semua dokumen dan data pensiunan harus lengkap dan benar tepat orang. Dana pensiun diberikan kepada orang yang berhak, yaitu pensiunan yang tercatat secara sah. Tepat waktu pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tepat jumlah besaran dana yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditentukan seperti bank mitra atau kantor pos. Prinsip ini menunjukkan bahwa Taspen bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada istilah orang dalam yang bisa mempercepat atau memperlancar pencairan di luar prosedur. Gimana, Bapak, Ibu? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pernah menerima pesan berantai atau telepon dari orang yang mengaku-ngaku bisa mengurus kenaikan gaji, atau mungkin ada yang pernah dimintai data pribadi seperti nomor KTP, nomor NPWP atau nomor rekening? Jika ada, jangan dilayani. Segera laporkan ke pihak berwajib atau hubungi call center Taspen. Tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar sebagai pelajaran bagi kita semua. Dengan berbagi kita bisa melindungi sesama pensiunan dari jeratan para penipu. Bagian 7. Saluran resmi informasi pensiunan.
Catat dan ingat baik-baik Bapak Ibu di era digital. Seperti sekarang informasi bisa datang dari mana saja. Sayangnya tidak semua informasi itu benar. Banyak pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan berita palsu, hawa untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk mencari keuntungan pribadi atau sekadar membuat gaduh. Oleh karena itu, kita harus cerdas dalam memilah informasi. Jangan sampai kita menjadi korban hawa, jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Lalu dari mana kita harus mendapatkan informasi yang benar? Untuk semua informasi yang berkaitan dengan pensiun, gaji pensiun, taspen, dan hal-hal terkait lainnya, Bapak Ibu hanya boleh percaya pada satu sumber utama, yaitu PT Taspen Persero. Taspen memiliki beberapa kanal resmi yang bisa Bapak, Ibu akses kapan saja. Call Center Taspen. Nomor telepon resmi Taspen adalah 115. Bapak, Ibu bisa menghubungi nomor ini jika memiliki pertanyaan, ingin mengkonfirmasi kebenaran suatu informasi atau melaporkan kendala terkait pensiun. Layanan ini biasanya tersedia pada jam kerja. Pastikan Bapak, Ibu hanya menghubungi nomor ini, bukan nomor lain yang mengaku-ngaku sebagai Taspen. Website resmi Taspen. Alamat website resmi Taspen adalah wo.taspen. ID di website ini Bapak Ibu bisa menemukan berbagai informasi lengkap dan terbaru tentang program pensiun, pengumuman resmi, berita terkini, dan layanan-layanan digital Taspen. Pastikan Bapak, Ibu mengakses website dengan alamat yang benar. Jangan sampai salah ketik atau masuk ke website palsu. Media sosial resmi Taspen. Taspen juga aktif di berbagai platform media sosial seperti Facebook, PT, Taspen Persero, Instagram and Taspen Twitter X, and Taspen YouTube Taspen. Pastikan akun media sosial yang Bapak, Ibu ikuti adalah akun yang sudah terverifikasi dengan centang biru. Jangan mudah percaya dengan akun-akun palsu yang mencatut nama dan logo Taspen kantor cabang Taspen. Jika Bapak, Ibu lebih nyaman bertanya secara langsung, bisa datang ke kantor cabang Taspen terdekat di kota Bapak, Ibu. Petugas Taspen akan dengan senang hati membantu dan memberikan informasi yang akurat. Dengan menggunakan saluran resmi ini, Bapak Ibu sudah melindungi diri sendiri dari hawa. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti nomor KTP, nomor KK, nomor NPWP, nomor rekening, atau PIN kepada siapapun yang mengaku dari Taspen melalui telepon, SMS atau WhatsApp kecuali Bapak Ibu sendiri yang menghubungi call center resmi mereka. Bagian 8. Analisis dan skenario apa yang mungkin terjadi setelah kuartal pertama. Bapak, Ibu, setelah memahami semua penjelasan di atas, sekarang saatnya kita mencoba menganalisis apa yang mungkin terjadi ke depan. Tentunya ini hanya analisis berdasarkan informasi yang ada, bukan keputusan resmi, tapi setidaknya bisa menjadi gambaran bagi kita. Skenario 1. Kinerja keuangan negara kuat di kuartal pertama. Jika di bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 ini realisasi pendapatan negara bagus, pertumbuhan ekonomi stabil, dan APBN dalam kondisi sehat, maka peluang untuk kenaikan gaji pensiunan tahun 2026 akan sangat terbuka. Dalam skenario ini, Menteri Keuangan kemungkinan akan menyetujui usulan kenaikan gaji. Setelah itu, pemerintah akan segera menyusun dan menerbitkan peraturan pemerintah baru sebagai landasan hukum. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa bulan jika semua berjalan lancar. Bukan tidak mungkin kenaikan gaji bisa direalisasikan pada pertengahan atau paruh kedua tahun 2026 dan rapelnya dibayarkan kemudian. Skenario 2, kinerja keuangan negara masih butuh penguatan. Jika di kuartal pertama ternyata kondisi keuangan negara belum cukup kuat untuk menambah beban belanja pegawai dan pensiun, maka Menteri Keuangan mungkin akan menunda keputusan kenaikan gaji. Penan ini bukan berarti tidak naik selamanya, Bapak, Ibu. Bisa jadi pemerintah akan mengevaluasi kembali di kuartal berikutnya atau mungkin kenaikan akan dipertimbangkan untuk tahun anggaran berikutnya 2027 atau bisa juga pemerintah memutuskan untuk menaikkan tetapi dengan persentase yang tidak terlalu besar. Skenario 3,
Kenaikan yang berbeda untuk ASN aktif dan pensiunan. Perlu Bapak Ibu ketahui kebijakan gaji ASN aktif dan pensiunan terkadang tidak selalu sama. Bisa jadi pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN aktif terlebih dahulu sementara kenaikan gaji pensiunan ditunda atau disesuaikan. Bisa juga sebaliknya, semua tergantung pada prioritas pemerintah dan ketersediaan anggaran. Yang pasti, Bapak, Ibu, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Yang terpenting adalah kita tidak larut dalam spekulasi dan tetap tenang. Percayakan semua proses ini kepada pemerintah. Mereka pasti akan memikirkan yang terbaik untuk kita semua para pensiunan yang telah berjasa. Gimana Bapak Ibu? Skenario mana yang paling Bapak Ibu harapkan? Tentu semuanya berharap skenario pertama ya kan? Mari kita sama-sama berdoa semoga kinerja keuangan negara di kuartal pertama ini bagus, sehingga kabar gembira segera menyapa kita semua. Bagian pesan untuk hati menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Hidup ini adalah proses belajar. Di masa pensiun kita belajar untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. Menanti kabar kenaikan gaji memang menguji kesabaran. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ada beberapa hal yang ingin saya pesankan. Tetap bersyukur atas apa yang ada. Berapapun gaji pensiun yang kita terima saat ini, itu adalah hak kita yang sudah diatur oleh negara. Jangan pernah merasa kurang apalagi sampai mengeluh berlebihan. Ingatlah masih banyak saudara kita di luar sana yang kehidupannya jauh lebih sulit. Bersyukur akan membuat hati kita tenang dan bahagia. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada kenaikan gaji. Kebahagiaan sejati tidak datang dari besarnya uang yang kita terima, tapi dari rasa syukur dan kemampuan kita mengelola apa yang ada. Manfaatkan gaji pensiun Bapak, Ibu sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, untuk keluarga, untuk ibadah, untuk sedekah, untuk silaturahmi. Itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Tabayun, cek dan recek setiap informasi. Jika mendapatkan informasi tentang gaji pensiun, jangan langsung percaya. Apalagi jika sumbernya tidak jelas. Biasakan untuk melakukan cek dan recek, konfirmasi ke kanal-kanal resmi Taspen atau tanyakan kepada petugas yang berwenang. Jangan sampai kita menjadi corong penyebar hoax. Perbanyak doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar negara kita diberikan kemakmuran, agar APBN kita kuat, agar para pemimpin kita diberikan kebijaksanaan, dan agar kesejahteraan para pensiunan terus meningkat. Doa Bapak Ibu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah dalam Kes Al-Insyirah 5 Sadinaam. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Masa penantian ini mungkin terasa sulit tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan setelahnya. Gimana cara Bapak, Ibu menjaga ketenangan hati di masa penantian ini? Mungkin ada yang dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang dengan sibuk berkebun, ada yang dengan sering kumpul keluarga. Atau ada yang dengan aktif di kegiatan sosial. Silakan share tipsnya di kolom komentar. Bisa jadi tips Bapak Ibu bermanfaat untuk pensiunan lainnya. Bagian 10, kesimpulan ringkasan agar tidak salah paham. Bapak, Ibu sebelum video ini berakhir, mari kita buat kesimpulan bersama agar tidak ada salah paham. Belum ada kenaikan gaji pensiunan di tahun 2026 sampai dengan video ini dibuat Februari 2026. Belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Gaji yang Bapak, Ibu terima saat ini masih menggunakan dasar PP nomor 8 tahun 2024. Kenaikan 12% tahun 2024. Menteri Keuangan sedang mengkaji usulan tersebut. Bapak Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan kenaikan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2026.
Kajian ini akan melihat perkembangan keuangan negara di kuartal pertama Januari-Maret tahun 2026. Keputusan final akan diambil setelah kuartal pertama. Jadi kita harus bersabar menunggu hingga akhir Maret atau awal April 2026. Disitulah akan ada kejelasan apakah gaji kita naik atau tidak. Jangan percaya hoax. Abaikan semua informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang meminta data pribadi atau menjanjikan pencairan rapel dengan imbalan tertentu. Itu adalah modus penipuan. Gunakan saluran resmi Taspen. Untuk informasi yang valid, hubungi call center Taspen di Serut di Manda kasus ASMEP 19919. Kunjungi website Taspen. Resmi Taspen bagian 11. Harapan dan doa untuk kita semua. Bapak, Ibu, di penghujung video ini izinkan saya mewakili tim pensiunan ASN untuk menyampaikan harapan dan doa terbaik. Kami berharap semoga hasil kajian Menteri Keuangan di kuartal pertama tahun 2026 ini membuahkan hasil yang positif. Semoga APBN kita kuat dan sehat. Semoga para pemimpin kita diberikan kemudahan dalam mengambil keputusan dan semoga kesejahteraan para pensiunan terus menjadi perhatian utama pemerintah. Kami juga berharap semoga Bapak, Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup. Manfaatkan masa pensiun dengan sebaik-baiknya. Lakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Jangan lupa untuk terus bersilaturahmi baik dengan keluarga, teman, maupun sesama pensiunan. Silaturahmi akan memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Akhir kata, Bapak Ibu, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Semua ini kami lakukan semata-mata karena ingin berbagi informasi yang benar dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik like di bawah video ini. Subscribe ke channel Info Pensiunan ASN jika Bapak, Ibu belum subscribe. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Share video ini ke grup-grup WhatsApp pensiunan, ke tetangga, ke kerabat, atau ke siapapun yang Bapak Ibu anggap membutuhkan informasi ini. Mari kita bersama-sama memerangi HOA dengan menyebarkan informasi yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.